Halo semuanya. Baik, perkenalkan, nama saya Hamna, CP061, dan pada kesempatan kali ini, video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya tentang pengenalan modul inventory dari UDU 16. Jadi, kita akan melakukan nanti pengenalan dan juga bagaimana sih melakukan beberapa fitur di dalam UDU 16 pada modul inventory. Jadi kita akan lanjut apa saja yang nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita akan kenalan dulu nih dengan modul inventory. Nah, modul inventory ini merupakan modul untuk menyimpan persediaan barang yang digunakan untuk tujuan bisnis, baik proses produksi perakitan, dan nanti barangnya nanti dijual kembali, atau sebuah suku cadang dari suatu mesin. Nah, modul inventory ini terintegrasi dengan semua modul yang ada pada ODO. Jadi, pada dasarnya, inventory ini merupakan sebuah penyimpanan persediaan ya. Jadi, di sini kita sebagai sebuah perusahaan melakukan upaya untuk menyimpan persediaan barang dan di sanalah kita menyimpannya. Terlepas dari semua tujuan bisnis, baik akan kita lakukan untuk produksi dan kita lakukan untuk penjualan kembali atau kita mempunyai itu barang baku, ya. Jadi, kita gunakan inventory ini untuk penyimpanannya. Dan di mana UDU menyediakan semua fitur-fitur inventory ini dengan sangat lengkap. Jadi nanti kita akan bahas beberapa fiturnya, dan modul inventory ini terintegrasi dengan semua modul ya, baik purchase, sales, lalu nanti dari manufaktur juga ya. Jadi manufaktur ini adalah modul untuk memproduksi barang ya. Jadi begitu kira-kira ya, terintegrasi juga dengan finance tentunya. Oke. Kenapa sih muncul inventory ini ya, modul inventory ini? Jadi permasalahannya yaitu yang aku temukan ya, itu ada status pesanan yang tidak akurat. Nah, kadang-kadang ketika kita melakukan inventory ini, dalam sebuah perusahaan melakukan pesanan inventory, melakukan barang ya, ada pesanan barang, dan dari sales, misalnya kita menjual barang kepada customer, dan status pesanannya itu barangnya itu kita ambil dari gudang, gitu, barang yang sudah tersedia di gudang. Namun ternyata ketika sampai pada customer, ternyata belum ada barang yang terjual, gitu ya. Jadi belum ada yang sampai pada customer. Nah, ternyata sisa stok ketika di gudangnya ternyata juga udah kosong, dikirim, gitu ya. Nah, jadi permasalahannya di sini status pesanannya itu tidak diketahui, baik dari inventory-nya juga nanti dari sales-nya. Begitupun juga dengan modul-modul yang lainnya, akan ada nanti status pesanan yang tidak akurat dalam inventory, ya. Jadi kita akan temukan di mana nanti kita bisa mengatasi status pesanan ini dengan akurat. Yang kedua, kebijakan yang masih manual dan sederhana. Kebanyakan dari beberapa perusahaan melakukan persediaan barang atau inventory di gudang itu masih dengan cara yang manual atau sederhana, dengan pencatatan yang masih seperti kertas gitu ya. Dan ini beresiko untuk ada perubahan data atau miskomunikasi dari pesanannya sendiri, gitu ya, dari pesanan barangnya. Dan yang ketiga adalah sistem informasi yang belum bagus. Ini berhubungan juga dengan kebijakan ya, yang masih manual. Sistem informasi jika belum bagus, maka akan menimbulkan kesalahan atau miskomunikasi ya antara pelaku sales misalnya dengan pelaku inventory. Nah, jadi ini yang menyebabkan permasalahan ini yang menyebabkan inventory dibutuhkan ya, modul inventory ini dibutuhkan. Oke, solusi yang ditawarkan pada UDU 16. Nah, kita tahu bahwasanya software UDU ini cukup bagus ya, dan sangat bagus sehingga sudah dibuktikan oleh beberapa pengguna. Jadi di sini yang pertama adalah UDU itu membantu mengendalikan stok dengan memberikan peringatan maksimum dan minimum barang. Jadi ketika kita melakukan penjualan barang, UDU itu akan memberikan peringatan kalau misalnya kita tidak punya stok gitu ya di dalam gudang. Maka dari itu tidak ada yang namanya pesanan bisa kita batalkan atau pesanan bisa kita beli dahulu gitu ya. Jadi ini bisa dikendalikan. Lalu yang kedua, saling terintegrasi dengan modul lainnya. Sehingga ketika kita melakukan sebuah transaksi barang, penjualan barang misalnya, maka dari inventory itu akan terintegrasi dengan sales, dengan purchase, dan dia akan juga terintegrasi dengan manufaktur dan juga finance. Maka dari itu diharapkan ini bisa memperkecil miskomunikasi gitu ya. Yang ketiga juga mempunyai variasi metode seperti LIFO, FIFO, dan LIFO. Nah, FIFO dan LIFO ini
merupakan first in first out ya metodenya, dan LIFO ini last in first out ya. Ini metode yang berbeda antara keduanya. Akan ada yang aku bahas nanti pada video berikutnya. Oke, kita masuk kepada fitur create product. Oke, ini merupakan salah satu fitur dalam Odoo 16 yang memungkinkan perusahaan untuk bisa membuat atau menambahkan produk yang dibutuhkan atau disimpan dalam inventory. Create product ya, kita tahu bahwasanya produk ini merupakan hal yang penting gitu ya untuk perusahaan ya. Kalau tidak ada produk maka tidak akan jalan juga gitu ya. Jadi ketika kita berada pada modul inventory ini, kita pastinya sebuah perusahaan ya, atau kita yang melakukan bisnis pada sebuah perusahaan itu memiliki produk yang nantinya akan dilakukan distribusi atas penjualan maupun nanti juga pembelian. Nah, produk yang produk ini kan bersifat kompleks ya. Jadi ada yang kita bisa lihat, kita bisa nggak lihat gitu ya. Nah, itu makanya di sini kita kita juga harus membuat jenis-jenisnya dengan baik, dan bagaimana kita membedakan antara produk satu dengan produk yang lainnya begitu. Langsung saja aku praktikkan kepada teman-teman bagaimana sih create produk pada modul inventory. Kalau teman-teman udah masuk ke dalam Odoo-nya, langsung kita lihat di modul inventory apakah sudah diinstal atau belum. Kalau belum, install ya. Lalu lanjut ke dalam modulnya ya. Kalau sudah diinstal, kita masuk ke dalam modul inventory. Oke, di sini sudah terlihat halaman dari inventory. Langsung masuk ke produk. Di produk kita langsung membuat produk ya. Di sini di produk. Oke, ya kita sudah lihat di sini produknya ya. Jadi selanjutnya adalah untuk meng-create-nya, teman-teman bisa klik new ya, atau ke teman-teman kalau udah punya data filenya, master data yang maksudnya udah ada listnya ya dalam bentuk Excel atau CSV, bisa langsung klik favorites dan nanti import records ya. Di sini nanti akan ada pengelolaan untuk data-data yang sudah kita buat sebelumnya. Namun di sini bisa kita buat saja dengan cara yang baru ya, bisa tinggal diklik new aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada products ya, teman-teman langsung saja ini ada produknya. Di sini aku buat lampu. Oke, aku buat lampu tipe A ya. Di sini boleh kita buatkan besok dan juga can be purchase ya. Ini bisa kita beli pada vendor dan kita bisa jual dan bisa juga terjual ya. Oke. Kita buat lagi produknya ini storable atau storable consumable service. Aku akan buat ini storable produk ya. Lalu setelah itu kita invoicing policy-nya di sini ada, kita langsung saja ya order quantities ya. Lalu unit of measure-nya di sini unit ya, karena dia lampu. Lalu purchase UAM-nya juga unit ya. Sales price-nya di sini kan kita buat harganya 70.000 ya. Taxes-nya pajak ya. Ini kita pajaknya 11% misal ya. Terus cost-nya ya, cost-nya teman-teman di sini adalah harga belinya gitu ya. Nah, jadi cost per unitnya berapa? Kita buat mungkin sekitar 60.000 gitu ya. 60.000. Lalu produk kategorinya kita buat di sini all ya, all aja gitu ya. Karena ini mungkin memang kita bisa masukkan ke all, atau boleh teman-teman masuk ke consumable karena dia bisa dikonsumsi. Tapi ini bukan konsumsi gitu ya. Dia lampu gitu ya. Dan masih banyak lagi ini raw material dan sellable. Oke. Kita lanjut ke dalam. Oke, lalu selanjutnya kita ke internal reference. Kalau internal reference adalah kode produknya ya yang membedakan. Kita buat aja di sini karena dia lampu, kita buat M gitu A dan nomor 1 ya. Jadi karena dia barang yang pertama kita buat aja 001. Jadi gitu. Terus kalau punya barcode silakan dicantumkan barcode-nya, tapi di sini aku tidak pakai dan dia tidak mandatory juga ya. Lalu produk text-nya kalau bisa ya, kalau ada, di sini aku tidak pakai, dan company-nya juga kita bisa masukkan dulu company-nya ya. Di sini aku masuk ke company-nya ini aja ya. Oke. Kalau sudah selesai ya, langsung dibuat save ya. Oke, berarti di sini produknya sudah terbuat ya. Oke. Kita lihat di produk ya, bisa lihat di sini lampu. Oke, aku punya lampu tipe A ya, lampu tipe A. Oh iya, aku lupa tambahkan, kita bisa menambahkan gambar ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai untuk pembuatan produknya. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin membuat produk yang lainnya boleh silakan ditambahkan di new ya. Oke, mungkin itu dari aku untuk
create product. Kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk modul inventory kita akan membahas salah satu metode ya dalam penerimaan barangnya, yaitu LIFO, last in first out ya. Mungkin sering dengar ya, ini juga ada di metode akuntansi dan kita juga makanya di metode inventory. Kita coba jelaskan kepada teman-teman bahwasanya LIFO ini adalah metode dengan menggunakan barang pada saat awal penerimaan. Jadi nanti barang yang baru masuk akan kita gunakan gitu. Itu yang akan kita gunakan ya. Itu yang akan digunakan pertama kali. Oke teman-teman, kali ini kita coba untuk masuk dulu ke inventory ya, bagian inventory. Nah, setelah itu kita ke configuration. Nah, kita cek ke location-nya dulu ya. Terus kita pilih ini adalah beberapa warehouse ya. Dari location warehouse yang kita seperti gudang ya, gudang untuk menyimpannya ya. Di sini ada production stock ya, yang step 1, step 2. Kita pilih yang production stock 1. Lalu kita buat removal strateginya jadi LIFO ya. Ini kan ada FIFO dan LIFO. Kita pilih ke LIFO. Setelah itu kita save. Lalu setelah di save kita masuk ke dalam produk ya, ke produknya. Di sini ada produk. Aku pilih salah satu produk yang ingin dibeli nanti ya. Kita pilih cat biru langit ini. Nah, cat biru langit ini kan sudah ada ya untuk identitasnya. Di sini masih 0 juga on hand dan forecast-nya juga 0. In out-nya 0. Dan kita buat inventory di sini adalah by lots ya teman-teman ya. Traceability-nya by lots ya. Oke. Setelah itu sudah selesai, kita coba purchase. Kita coba beli stoknya ya. Kita beli dan nanti apakah tersimpan gitu ya di dalam inventory kita. Kita akan coba beli ya. Kita coba beli, kita create new ya. Terus kita buat di sini contohnya mungkin Azure Interior aja. Purchase agreement nggak usah, currency IDR. Untuk order deadline-nya kita buat aja 6 ya. Kita buat 15 aja nggak apa-apa. Ini kita buat 16. Ini buat 16 aja. Buat 16. Terus untuk care property-nya biarin aja kayak gini. Terus add product. Add produknya ini ke apa namanya? Kita buat di sini tadi cat ya. Cat biru langit. Oke, udah selesai ya. Tadi harganya segini ya teman-teman ya. Harganya. Jadi kita bisa buat di sini kita belinya berapa? Kita belinya di sini sebanyak 4 aja. Terus habis itu kita lihat di sini totalnya ya. Unit price-nya kita buat aja 8.000 ya. 8.000, 80.000. Ya. Oke, 80.000. Oke, sudah selesai. Maka dari itu ini kita langsung saja confirm order karena dari vendornya belum disetujui juga. Maka dari itu kalau misalnya sudah disetujui oleh vendornya, aman, nggak perlu kita kirim email lagi, berarti kita confirm saja langsung confirm order ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita udah selesai di sini. Nah, kita langsung lihat di receipt-nya. Nah, di receipt-nya ini kita pastikan destination location kita di tempat yang stok. Nah, terus cek dulu langit kita juga. Terus kita buat di sini details-nya ya teman-teman ya. Nah, detailnya kita buat di sini untuk operation-nya kita buat WH stock. Dan untuk serial number-nya kita buat di sini 1001 ya. Oke, don di sini berarti ada 4 ya teman-teman ya. 4. Oke, setelah itu confirm. Nah, confirm sudah terkonfirmasi, maka kita karena kita di sini udah nerima barangnya ya, untuk membayar bill-nya itu nanti di modul lainnya, kita langsung saja pilih validate. Oke, sudah done ya teman-teman ya. Kita tekan try ordernya, tadi itu yang kita bikin itu WH. Kita bikin ordernya, kita buat duplicate. Setelah kita buat duplicate, maka kita langsung ini yang kita beli yang dari yang vendor lain aja. Terus ininya udah bener, udah. Ini kita buat aja besok ya. Kita buat besok. Terus X confirmation nggak perlu. Di sini cat biru langit benar. Untuk tahunya kita buat kuantitinya mungkin sekitar 3 ya teman-teman ya. Diskonnya udah, berarti udah sekitar 240.000. Oke, kalau udah kita tinggal confirm order aja. Oke, kalau misalnya sudah confirm order, kita lihat lagi di receipt-nya. Maka dari itu kita di sini pastikan WH production stock ya, tempat location-nya. Terus kita buat di sini details-nya. Untuk serial number-nya kita buat yang
add line dulu, if we have reduced stock, kita buat ini, let's say namanya adalah chat 1002. Oke. Destination done-nya berarti kita udah selesai 3 ya teman-teman ya, udah nyampe misalnya 3. Oke, kita confirm. Oke, kita confirm, nah akhirnya udah masuk. Oke, setelah itu kita validate aja, kita validate. Oke, sudah selesai. Maka dari itu kita langsung cek ya teman-teman ke inventory-nya. Kita cek ke inventory-nya barang-barang yang sudah masuk tadi. Kita masuk ke produk. Di sini ada lot serial number. Nah, di sini kita punya cat biru langit ada 2 di sini ya. Nah, cat biru langitnya. Nah, di sini quantity cat biru langitnya ada 4 ya teman-teman ya. Seperti yang pertama kali tadi kita beli, lalu yang keduanya ada 3. Oke, jadi setelah itu kalau misalnya kita sudah selesai, maka untuk membuktikan bahwasannya dia ini berhasil memakai metode LIFO, maka yang pertama nanti ketika kita melakukan proses pembelian, yang pertama diambil barangnya dalam inventory itu adalah yang bagian nomor 2 ya, 1002, yang terakhir baru kita tambahkan. Nah gitu ya, jadi nanti kita coba lihat ya teman-teman ya. Kita buktikan. Kita coba pindah ke purchase, ke sales, modul sales dulu ya. Kita melakukan transaksi sales. Kita buat dulu new quotation-nya. Terus kita buat di sini customer-nya game PT Ambis aja ya teman-teman ya. Oke, setelah itu expiration-nya di sini kita buat aja untuk penawarannya base 17 ya. Terus payment terms-nya di sini nggak usah. Add product ya teman-teman, kita add product. Di sini kita add produknya ada, kita tadi cat ya teman-teman ya, cat biru langit. Di sini udah terbuat kuantitinya. Misal si PT Ambis ini beli sekitar 2 ya teman-teman ya, 2. Nah di sini harganya jadinya 180.000 ya, 180.000. Nah di sini sudah selesai, maka dari itu kita langsung saja confirm ya. Misal sudah kita setujui dengan customer, kita confirm. Setelah kita confirm, kita lihat ke delivery langsung ya, di delivery ordernya. Nah stoknya ini available, dan kita langsung saja buat di sini details ya teman-teman ya. Add a line, production start, ini chat 1002. Oke. Setelah itu done, dan kita buat aja di sini 2. Oke, confirm. Oke, teman-teman udah selesai. Maka dari itu setelah kita udah selesai, langsung saja kita validate ya teman-teman ya, kita validate. Oke, setelah itu berhasil kita validate. Kita lihat di traceability-nya ini teman-teman. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Untuk yang WHO yang baru kita beli tadi, kita bisa lihat dari stok ke customer. Sedangkan yang ini yaitu dari vendors ke stok. Jadi otomatis ya, ketika kita pakai itu vendor, stok, dan stok customer ya. Kuantitinya yang awalnya 3 jadi kuantitinya 2 ya, yang dari stok yang kedua tadi ya teman-teman ya. Kita coba cek dulu ya, kita coba cek ke inventory. Nah ini membuktikan ya teman-teman gimana untuk proses pengalihan produknya itu. Kita ke produk, kita langsung buat di sini. Nah, oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Oke, ini sebenarnya kita forecast ini adalah barang yang kita perkirakan, dan in out ini yang masuk dan keluar ya, ini udah benar ya. Yang masuk tadi ada 2 ya, ada 4 dan 3, lalu yang kita jual ada 2 ya. Jadi setelah itu kita masuk ke reportingnya, kita coba lihat di stoknya dulu. Di stoknya kita bisa lihat untuk produk itu begini ya teman-teman ya, 5 ya, cat biru langit. Nah on-hand-nya 5 teman-teman. Kita sudah jual tadi ya, jadi sisanya cuma 5 gitu teman-teman. Jadi setelah itu kita masuk ke dalam ke dalam reporting location-nya. Di sini kita langsung saja buat cat ya. Terus di sini kita bisa lihat nih teman-teman, yang pertama kali kan ada ya saat pas pertama kita masukin ya, buat barangnya ada 4 ya, dia tidak berubah sama sekali kan, kita beli 4 dan dia tidak terambil, karena yang diambil ketika kita pakai metode LIFO ini adalah yang kedua, ketika kita masukkan barang yang terakhir dimasukkan, yaitu jadinya ini tadi 3 ya, dan akhirnya diambil karena dijual 2, akhirnya dia sisa 1. Jadi makanya kenapa sisanya 5. Oke, berikut buat penjelasan tentang inventory. Mohon maaf jika ada kesalahan dari aku. Semoga teman-teman bisa praktekkan dan semangat terus. Aku pamit.
Sampai jumpa dan dadah.